tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi opsi bagi PDI Perjuangan, dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin, dan mengerucut itu di sore hari. Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar. Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional, dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta. Sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Ya. Bu Mega sempat setuju dengan Pak Anies. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan ini merupakan kewenangan DPP Partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPP Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya, Mulyono dan geng. Itu saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Nama JJ Ronald ini keluar itu kapan Pak? Apakah benar itu keluar nama JJ Ronald ini pas di aula tadi Pak? Ya, setelah Pak Anies ini tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan, maka Ibu Ketua Umum jajaran DPP Partai berkomunikasi dengan kami DPD Partai untuk mencari alternatif calon. Dan memang Pak JJ ini sudah disiapkan dari awal sebenarnya sebagai salah satu kandidat calon yang diusung dari internal partai. Dan Pak Ronald juga kemarin juga sudah melalui sebuah proses pencalonan di Kota Bandung, yang pada akhirnya Kota Bandung kita merekomendasikan nama yang lain. Nah, sehingga memang di detik-detik akhir itu yang pada akhirnya kader partai ya, yang menjadi prioritas untuk kita usung. Tapi yang saya sampaikan tidak sekedar kader partai, tapi kader partai yang mempunyai track record bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat. Jadi memang di akhir-akhir, ya mungkin sekitar jam setengah 11 malam. Oke. Tapi sejauh ini Pak, komunikasi dengan Pak Anies masih tetap nyambung karena saya dapat informasi Pak Anies sulit dihubungi Pak. Ya, yang komunikasi adalah DPP Partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPP Partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD Partai. Oke? Ya. Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Barat. Nah, sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan.
banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.